Gimana Mas? Ini Bu, Kabar kamu hari ini? kabar saya ini baik, alhamdulillah. Itu gimana Bu? Alhamdulillah Ibu juga baik. Kamu sehat? Ya Bu. Sehat ya. Gimana? Tadi kan saya lagi pelajaran, Iya. disuruh Bu Putri kesini sama Bu Nofri. Oh, tadi pelajaran Bu Putri Iya. ya? Berarti apa Bu Putri? Sejarah. Sejarah. Iya. Oh. Ya tadi Ibu memang sempat berpesan sama Bu Putri untuk memanggil Mas Abdilan supaya hadir ke ruang BK gitu. Ada apa ya? Jadi gini, Ibu mendengar dari beberapa guru mapel dan wali kelas kamu bahwa kamu itu sering terlambat, sering bolos pelajaran, sering tidur, ada apa ya kadang-kadang ya. Nah akhirnya apa ya? Apa ada masalah dengan Mas Abdilan atau gimana? Buat yang itu benar Bu, yang kayak gitu. Iya. Iya benar. Terus tugas-tugas juga banyak yang nggak dikerjakan katanya ya? Iya. Kenapa itu Mas? Atau sebelumnya Mas Abdilan sudah pernah ke ruang BK? Ke ruang BK belum pernah Bu. Oh belum pernah. Belum pernah. Yaudah sebelum Ibu jelaskan tentang bimbingan konseling individu ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya proses konseling individu ini berjalan dengan lancar ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Nah, tadi kan Mas Abdillah bilang belum pernah ke ruang BK ya. Iya, belum Sekarang Ibu coba jelaskan dulu apa itu konseling. Jadi konseling adalah suatu kegiatan profesional yang dilakukan oleh konselor kepada konseli yang yang bertujuan untuk membantu konseli dalam memecahkan masalahnya. Oh. Nah, jadi gitu. Sedangkan di dalam konseli itu ada tiga aspek ya. Yang pertama kerahasiaan, yang kedua sukarela, yang ketiga itu keterbukaan. Nah untuk yang kerahasiaan, jadi Mas Abdilan itu nggak usah takut bahwa apa yang sudah Mas Abdilan ceritakan kepada Bu Nofri itu akan tersebar atau banyak anak-anak yang tahu atau misalkan bapak ibu guru yang tahu, itu insya Allah akan Bu Guru simpan untuk Bu Guru sendiri. Nah untuk asas kesukarelaan itu jadi Mas Abdilan datang ke sini tuh secara sukarela, jadi kemauan Mas Abdilan sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain atau dari bapak ibu guru. Jadi Mas Abdilan memang benar-benar pengen ke sini untuk menyelesaikan Mas Abdilan sendiri. Nah untuk asas yang ketiga yaitu keterbukaan. Jadi di sini Bu Nofri minta dengan sangat Mas Abdilan itu terbuka, mau menceritakan apa masalahnya Mas Abdilan secara keseluruhan. Jadi Mas Abdilan benar-benar terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Jelas ya? Jelas Bu. Oke, sekarang gimana? Sudah paham? Udah. Nah sekarang untuk konseling ini kita waktunya sekitar 40 menit ya, sampai 45 menit. Bagaimana? Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Nah lanjut yang tadi, Mas Abdilan itu kenapa? Maksudnya ada permasalahan yang berat atau bagaimana? Kenapa itu semua bisa terjadi sama Mas Abdilan? Buat masalahnya sih nggak berat-berat banget Bu. Cuman kayak sering bolos atau tidur itu sama yang lain itu gara-gara saya bosen di kelas. Oh gitu, bosen. Nah, bosennya itu kenapa ya? Bisa lebih dijelaskan lagi sama Ibu? Ya, waktu dulu kan masih seneng mau belajar, mau sekolah. Iya. Nah, sekarang kayak udah bosen karena ya ada teman-teman yang nggak saya sukai, sering mendapat ejekan gitu. Karena saya kurang bisa berbaur dengan mereka, terus pelajaran juga bosenin gitu. Pelajaran bosenin. Iya. Nah kalau untuk bapak ibu gurunya gimana? Apakah ada karena masalah, selain masalah itu apakah ada dengan bapak ibu gurunya yang misalkan mengajarnya itu kurang kamu suka, kurang Mas Abdilan suka, atau bagaimana cara menjelaskannya itu menurut Mas Abdilan? Kok sampai Mas Abdilan itu bisa sampai keluar kelas gitu loh, membolos ke kantin lah, kemana kayak gitu? Iya Bu, kayak menjelaskannya itu kurang jelas. Kayak gitu. Iya. Nah, kalau Mas Abdilan keluar kelas, apakah bapak ibu guru mapel itu nggak mencari atau menanyakan ke teman-teman, maksudnya Mas Abdilan kemana kayak gitu? Mencari Bu. Mencari. Iya, nanti temennya datang. Bilang kamu dipanggil kelas. Ya itu nggak usah. Oke gitu. Nah sebelum
kita lanjut lagi. Ini ada surat pernyataan atau persetujuan konseling. Jadi Mas Abdillah ini nanti menulis dari nama, nanti tanda tangan di sini bahwa Mas Abdillah itu bersedia untuk konseling individu ini dan tidak ada paksaan dari siapapun, ya? Iya, bisa. Oke, sekarang diisi dulu. Ada Bawa pemainnya? pen. Oh, bawa. Ya, tulis nama, terus nanti Oke, ini Mas Abdillah sudah bersedia ya, sudah menyetujui konseling individu ini. Sekarang Bu Nofri tanda tangan di sini ya. Oke, sekarang Mas Abdillah bisa cerita lebih rinci lagi permasalahannya, atau ada masalah di rumah sehingga Mas Abdillah seperti ini? Di rumah ada. Ya, karena itu sih bukan si wali kelasnya itu. Wali kelasnya? Ya, wali kelas saya itu bilang ke orang tua waktu orang tua saya dipanggil. Oh, udah pernah dipanggil orang tuanya? Sudah. Oh, sudah. Terus Mas Abdillah dimarahin sama orang tua? Iya, dimarahin di rumah. Berhenti ngomel terus dulu. Itu siapa, bapak atau ibu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Tapi yang datang ke sekolah? Yang datang ke sekolah ibu, terus ibu bilang ke bapak. Oh gitu. Terus di rumah langsung didudukan lagi gitu ya, Iya. diomongin lagi sama Diomongin bapak sama lagi. ibu. Jadi mungkin intinya Mas Abdillah itu bosan ya dengan pembelajarannya, terus akhirnya membolos. Itu kalau membolos hanya satu mapel aja atau bisa dari sehari itu sampai pulang? Kalau satu mapel sih enggak, hampir semua lah Bu. Kalau waktunya sih dari misalkan masuk jam pertama tuh, terus misalnya Bu nih mau keluar, saya keluar Bu. Terus nanti pelajaran selanjutnya nggak Nggak ikut, masuk. nggak masuk sampai Pulang. pulang. Ini nanti ibu juga ada lembar rekaman, nanti ibu yang mengisi pada saat maksudnya sesi konseling ini ibu sekalian mencatat ya. Nah, Mas Abdillah tahu ya, berarti Mas Abdillah tahu bahwa apa yang udah dilakukan Mas Abdillah itu salah ya? Iya, Salah ya? salah. Mengakui ya. Nah, itu satu poin plus yang akan ibu berikan pada Mas Abdillah, bahwa Mas Abdillah itu mengakui bahwa apa yang Mas Abdillah lakukan itu salah. Nah, kira-kira Mas Abdillah pengen nggak, ada keinginan untuk merubah itu semua nggak sih? Kalau keinginan sih ada Bu, malah pengen gimana sih biar enggak bosen di kelas gitu. Gitu. Iya. Terus nilainya biar bagus, biar nggak suka terlambat terus, itu gimana Bu? Ya sekarang Bu Nofri akan membantu Mas Abdillah dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Mas Abdillah. Sekarang Bu Nofri minta Mas Abdillah itu menuliskan jadwal kegiatan Mas Abdillah dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bisa? Bisa. Oke, ini Bu Guru sediakan kertas. Nanti Mas Abdillah tulis di sini dari bangun pagi sampai mau tidur lagi Mas Abdillah kegiatannya seperti apa. Nanti coba Ibu cek mana yang perilaku yang negatif maupun yang positifnya. Bisa ya? Oke, sekarang kita mulai. Sudah selesai? Oke, sekarang kita lihat bareng-bareng ya. Nah, coba. Ini kan Mas Abdillah bangun jam 5:30. Iya. Berarti Mas Abdillah nggak sholat subuh? Enggak Bu. Kenapa nggak sholat subuh? Padahal kan sebagai kewajiban seorang muslim apa? Beribadah kan, berarti harus sholat subuh. Nah, berarti bangunnya ini sudah terlalu siang ya. Ini 5:30 baru bangun. Terus jam 5:50 baru mandi, iya. Terus jam 6:05 sarapan. Nah, terus jam 6:10 baru ganti baju. Terus jam 6:30 menyiapkan buku. Harusnya kan kalau bisa menyiapkan buku pada malam hari ya Mas ya. Ini jam 7 berangkat sekolah. Nah, gimana nggak terlambat sampai sekolah? Mas Abdillah aja berangkatnya dari rumah baru jam 7. Sekarang sampai sekolahan jam berapa? 7:30. Berarti ini udah 30 menit toh. Ya kan, 30 menit Mas Abdillah udah terlambat. Terus jam 8 habis masuk. Ini apakah nggak ada Bapak Ibu guru yang di depan itu jaga atau maksudnya memberi surat izin? Apa Mas Abdillah langsung masuk ke kelas waktu terlambat? Iya. Ada Bu, kan berangkat sekolah. Paling nanti sampai sekolah jam 7:10 lah.
dekat-dekat sini Iya, heeh. jam 20 menit itu buat seleti kasih sholat dulu, ambil suruh bersih. Oh kayak gitu, berarti sudah suruh bersih ya. Biasanya bersih lingkungan sekolah ya. Nah ini kan terus jam 8 baru masuk kelas. Iya. Setengah 8 masuk kelas. Setengah 8 masuk kelas itu diperbolehkan sama guru mapel yang di dalam kelas? Kata sih nggak boleh Oh. Terus kalau pas nggak boleh, apa Mas Abdilan langsung bolos aja atau gimana? Iya, kalau nggak boleh ya udah Pergi kayak gitu ya. Terus, oh ini sampai pulang ya, sampai jam setengah 4 ya. Terus pulang, terus sampai rumah baru setengah 4, jam 4 tidur. Iya. Tidur sampai jam berapa ini Mas? Sampai jam 7, terus jam 7 bangun main game. Tidur dari jam 4 sampai jam 7? Iya. Wah, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib? Enggak, iya. Terus habis itu bangun, mandi, langsung main game. Iya. Main game 1 jam, terus main keluar. Nih mau kemana ini? Aku nyamper ke rumah temanku. Nyamper ke rumah teman, main lagi. Iya, main lagi. Nah setelah main, kamu pulang jam 10, terus langsung tidur. Langsung tidur, nggak belajar? Enggak. Kenapa nggak belajar? Udah ngantuk sih Bu. Jangan dong. Iya, pulang capek. Padahal kamu tidur aja jam 4 ya? Itu lagi. Terus jam 10 tidur lagi sampai pagi. Setiap hari rutinitas seperti itu? Kalau main sama temen sih udah setiap hari banget Bu. Misalnya mau pengen aja. Kalau pengen, kalau enggak. Enggak. Nah kalau misalnya Mas nggak mau main sama temen, kamu ngapain di rumah? Lanjut main game. Sampai jam 10 itu? Iya. Dari jam 7 sampai jam 10 kalau nggak main ke rumah teman? Iya, kalau nggak main ke rumah teman game. Wah, lumayan ini. Nah, menurut Mas Abdilan ini bagaimana dengan jadwal seperti ini ya? Apakah Mas Abdilan itu merasa nyaman untuk melakukannya? Atau menurut Mas Abdilan jadwal seperti ini itu bagaimana? Kurang baik. Kurang baik. Ya, Ibu kasih nilai plus karena kamu sudah memahami bahwa kegiatan kamu sehari-harinya itu sudah nggak bagus buat kamu sendiri kan. Nah, kalau menurut Mas Abdilan dengan jadwal seperti ini, Mas Abdilan bisa nggak mengikuti pembelajaran di sekolahan atau bisa mendapatkan hasil yang baik di sekolah? Enggak. Enggak. Iya, enggak. Kenapa? Kan nggak ada waktu buat belajar. Nggak ada waktu buat belajar. Iya, memang di sini memang nggak ada waktu buat belajar. Di sini hanya Mas Abdilan main terus tidurnya itu lebih banyak, pola tidurnya lebih banyak daripada untuk belajarnya, mainnya juga lebih banyak daripada belajarnya. Nah, kira-kira dengan jadwal seperti ini Mas Abdilan akan berhasil nggak ke depannya? Bisa menjadi orang sukses nggak? Enggak Bu. Enggak berhasil. Nggak bisa kan? Iya. Nah berarti harus bagaimana? Harus dirubah. Iya. Mau Mas Abdilan untuk merubah kegiatan Mas Abdilan yang seperti ini menjadi kegiatan yang bermanfaat? Mau Bu. Kegiatan yang positif? Mau. Oke. Kalau misalkan Mas Abdilan mau, tapi ini harus Mas Abdilan harus benar-benar mau melakukan ya. Iya benar. Mau merubah ya. Mau. Jangan sampai Mas Abdilan seperti ini terus nanti yang ada Mas Abdilan nanti nggak bisa naik kelas. Mau kalau misalkan tinggal kelas? Malu Bu. Malu? Iya. Mau nggak? Enggak. Nanti berarti sama adik kelas kamu yang baru masuk campur sama yang baru-baru gimana? Tambah gak enak. Tambah gak enak nanti berarti tambah bagaimana? Tambah rajin atau malah tambah malas? Oh, males. Iya, berarti Mas Abdilan mau untuk ada target nggak? Ada tujuan yang akan dicapai nggak? Maksudnya biar nggak seperti ini? Ada usahanya? Mau nggak Mas Abdilan merubah ini semua menjadi untuk bisa lebih baik? Mau Bu. Pengen. Tapi benar ya? Benar. Jangan karena terpaksa ya Mas Abdilan merubah ini. Misalkan ini suruh Bu Nofri suruh berubah enggak, tapi atas dasar keinginan dari Mas Abdilan sendiri. Ya.
karena kan yang punya masalah Mas Abdilan ya. Jadi Mas Abdilan sudah tahu, oh masalah saya itu seperti ini. Saya berarti harus bagaimana? Saya harus begini. Nah, tadi Mas Abdilan sudah memberikan jadwal kegiatan Mas Abdilan sehari-hari sudah kita lihat, dan Mas Abdilan tahu bahwa apa yang sudah Mas Abdilan lakukan selama ini itu adalah hal yang salah dan hal yang negatif ya, yang nggak benar. Nah, nanti Ibu akan membantu Mas Abdilan untuk bisa merubah supaya tidak seperti ini lagi, tapi Mas Abdilan juga harus niat dalam diri sendiri, karena berhasil atau tidaknya konseling ini tergantung Mas Abdilan sendiri, bukan sama Bu Guru. Iya, karena yang melakukan itu adalah Mas Abdilan. Jadi bisa berhasil atau enggak ya balik lagi kepada Mas Abdilan, balik lagi pada Mas Abdilannya. Siap? Mau? Oke. Kalau seperti itu berarti ini Ibu kasihkan kertas lagi, kertas baru. Mas Abdilan bikin kegiatan sehari-hari, tetapi yang tidak seperti itu lagi. Bisa? Oke. Sekarang Mas Abdilan bikin dulu. Nanti setelah itu kita bandingkan antara kegiatan Mas Abdilan yang pertama dengan kegiatan yang kedua. Sudah? Oke. Ini sudah Mas Abdilan bikin ya yang kedua. Coba sekarang Mas Abdilan bandingkan antara yang pertama dengan yang kedua, menurut Mas Abdilan bagaimana? Perbandingannya sih bedanya banyak Bu. Iya. Dari jam setengah baru bangun, ini jam 5 udah bangun. Mandi. Terus? Sholat subuh. Yang tadinya nggak sholat, sekarang jadi sholat subuh ya. Terus yang kan kalau pagi-pagi itu kan Ibu sering nyapu, iya. kita bantuin sebentar, kan lah situ sarapan. Ya. Yang di sini juga pernah bantuin Ibu siap-siap berangkat sama kan bajunya jam 5:15. Ini jam lebih 10 ya. Terus berangkatnya setengah 6. Ya, berangkat jam 7. Ini berangkat jam 7. Terus jam 6 sampai terus setengah 7 nih tiket dulu. Bersih kelas ya. Jam 7 masuk, ikuti pelajaran pulang. Ya, jam 3-nya pulang. Setengah 4 baru sampai rumah, mandi, terus sholat asar. Sampai rumah langsung mandi, terus sholat asar. Terus sholat pulang gitu. Terus jam 4 itu main game, tapi cuma sebentar tuh, sampai jam 5 gitu. Terus jam 6 sholat maghrib ya. Di sini tadi nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Terus jam 7-nya belajar 1 jam. Belajar atau ngerjain tugas yang lain ya? PR. Jam 8 sholat isya dulu. Situ di sholat isya ngapain? Dari habis sholat isya ke jam 9-nya. Apakah cuma sholat isya terus sholat isya yang mepet segitu setengah 9 atau gimana? Enggak sih. Terus? Jam 8 kan sholat isya. Habis sholat isya? Sholat isya berarti kan setengah 9. Saya harap makan malam dulu. Oh, berarti makannya malam banget ya menjelang tidur ya? Nggak takut? Nanti takut gebuk. Terus? Jam 9 tidur. Nah, berarti gimana kalau menurut Mas Abdilan nih perbedaannya? Ada nggak maksudnya perbedaan dari yang pertama sama yang kedua menurut Mas Abdilan? Nah, kalau setiap hari ini apa Mas Abdilan lakukan, menurut Mas Abdilan bagaimana? Jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Iya. Nah, banyak positifnya atau banyak negatifnya? Banyak positifnya. Banyak positifnya. Iya. Nah, kira-kira Mas Abdilan bisa untuk melakukannya kapan? Atau bisa langsung mempraktekkan ini semua supaya bisa ada perubahan yang lebih baik? Kalau perubahan ini sih nanti besok. Nanti besok saya langsung kerjain Bu. Langsung? Iya langsung besok. Tapi benar ya? Benar. Maksudnya niat itu niat dari Mas Abdilan sendiri loh ya? Iya. Bukan dari siapa-siapa, karena yang pengen berubah itu kan kamu ya, bukan guru, bukan Bu Nofri, tapi Mas Abdilan sendiri. Jadi kalau memang iya Mas Abdilan mau segera melaksanakan, ya langsung besok langsung dilaksanakan. Ibu yakin kok Mas Abdilan masih bisa, dan
Karena kenapa? Karena Mas Abdilan punya niat, punya kemauan yang tinggi supaya Mas Abdilan itu bisa berubah. Mas Abdilan tidak seperti yang kemarin suka bolos lah, suka ke belakang, izinnya ke belakang ternyata ke kantin lah ini itu ya. Terus terlambat. Nah, di sini Ibu harapkan dengan adanya jadwal seperti ini, kegiatan yang positif seperti ini, Mas Abdilan bisa lebih fokus lagi, lebih bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jangan sampai Mas Abdilan sudah melakukan kegiatan ini terus balik lagi ke yang lain. Tapi harus konsisten, harus terus-menerus dilakukan. Jangan misalkan hari ini dilakukan, besok enggak, besoknya lagi dilakukan, besok lagi enggak. Jangan seperti itu. Jadi kalau sudah dilakukan ya harus terus-menerus, harus continue, harus konsisten, nggak boleh setengah-setengah. Kalau kayak orang bilang setengah-setengah, tanggung sih, ngapain ya? Atau misalkan Mas Abdilan dapat istilahnya dapat omongan dari teman-teman, malah ngapain sih kamu berubah? Itu ya harus ditahan, jangan sampai Mas Abdilan itu terpengaruh lagi. Kalau Mas Abdilan terpengaruh sama teman-teman, otomatis Mas Abdilan akan balik lagi seperti itu dan tidak akan ada perubahan yang signifikan. Jadi kalau memang Mas Abdilan pengen berubah, pengen lebih baik lagi, ya berarti Mas Abdilan harus benar-benar konsisten untuk melakukan apa yang sudah Mas Abdilan jadwalkan atau tuliskan. Gitu. Tapi ini Bu, gimana? Ada temen ya kayak Bu Novi tadi yang bilang, ngapain sih gitu. Terus cara menangkap ini gimana? Ya biasa aja, maksudnya nggak usah yang terlalu, kamunya nggak usah terbawa emosi ya, karena kita juga Mas Abdilan juga harus bisa meredam emosi supaya nggak merotal gitu ya istilahnya. Jadi Mas Abdilan ya udah dengerin aja lah, biarin. Yang penting di dalam hati Mas Abdilan tuh saya pengen berubah gitu loh. Saya pengen jadi lebih baik, saya nggak mau seperti itu lagi. Saya pengen nilainya bagus, saya pengen di kelas itu jadi baik lagi, nggak kayak kemarin suka bolos dan sebagainya. Jadi harus benar-benar ada niat yang baik. Jadi niat, Mas Abdilan harus punya niat yang baik, yang kuat, sehingga insya Allah Bu Novi yakin Mas Abdilan bisa melalui proses-proses itu. Karena memang yang namanya perubahan itu kan butuh waktu ya, butuh proses. Nggak sehari ngelakuin terus berubah, enggak. Tapi kita punya tahapan-tahapan atau ada tahapannya, ada prosesnya. Nah, kalau Mas Abdilan bisa melalui proses tersebut, Bu Novi yakin Mas Abdilan pasti bisa berubah, bisa lebih baik lagi. Nggak usah dengerin omongan teman lah, omongan misalkan ada yang ledek lah, atau udah biarin aja, terserah mereka. Yang penting Mas Abdilan tetap pada pendirian Mas Abdilan untuk bisa merubah sikap atau perilakunya supaya bisa lebih baik lagi, seperti itu. Betul. Iya, insya Allah bisa kok, bisa Mas Abdilan bisa. Intinya satu, niat, dan Mas Abdilan yakin. Iya, harus yakin. Kalau Mas Abdilan nggak yakin, ya godaan apapun pasti akan mudah masuk. Nanti yang ada malah nggak berubah lah. Maksudnya seperti itu lagi, seperti awal. Iya, kayak yang kemarin. Mau nggak? Enggak kan? Kayaknya yang baik. Iya, kalau misalnya kita sudah baik di sekolah, otomatis orang tua juga bangga. Jadi orang tua tidak pernah dapat telepon dari bapak ibu guru atau wali kelas, dari guru enggak. Karena dengan di situ Mas Abdilan bisa membuktikan pada orang tua bahwa Mas Abdilan itu bisa lebih baik lagi gitu loh. Jadi nggak dapat istilahnya orang tua nggak marah-marah terus gitu. Gimana? Bisa Bu? Bisa? Harus bisa. Iya, harus bisa, harus yakin. Kalau enggak percuma dong. Sudah menulis udah nulis ini semua ternyata nggak yakin, ternyata Mas Abdilan masih ragu-ragu. Jangan. Insya Allah kalau Mas Abdilan sudah ke ruang BK ini, masuk ke ruang BK, insya Allah apa yang Mas Abdilan tulis ini ya bisa dilakukan. Yang penting tadi ya, Bu Guru bilang yakin, niat, dan konsisten. Jangan sampai orang bilang mencela-mencela gitu loh. Kadang mau, kadang enggak, seperti itu. Harus tetap konsisten. Apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita targetkan, itu harus bisa kita dapatkan. Harus bisa kita raih, harus bisa kita menjadi lebih baik lagi. Jangan seperti yang kemarin. Gimana? Sudah plong atau masih ada yang mengganjal nih di pikiran Mas Abdilan? Ada.
Apa? Ini Bu, misalnya kan saya ngelakuin ini, Mm-mm. ada orang tanya, tumben kamu jadi Baik rajin. gitu. Itu Ya jawab aja, ya nggak apa-apa Bu, kan Abdilan mau jadi orang baik, Abdilan mau jadi orang pintar. Kalau misalkan Abdilan seperti ini terus nanti Abdilan nggak pintar, nggak naik kelas gimana? Kan ibu juga yang malu kayak gitu. Dijawab, nggak apa-apa, yang penting masih dalam menjawabnya itu dengan sopan lah, maksudnya jangan sambil marah-marah, itu jangan. Biasa aja, maksudnya kayak misalkan orang tua nanya, kok tumben banget Abdilan seperti itu. Iya Bu, Abdilan pengen jadi lebih baik lagi Bu, Abdilan pengen jadi orang baik, pengen jadi orang sukses besok. Nah, apa cerita aja sama orang tua. Apa ya? Nggak apa-apa, yang penting tetap ingat apa targetnya, apa rencana ke depan Mas Abdilan. Seperti itu. Ada yang masih ada yang mengejar, nggak apa-apa, mumpung masih ada di ruang sini sama ruang BK, ketemu sama Bu Nofri, bisa diceritakan lagi apa yang membuat kamu ganjalan apa sih, masih ada ganjalan nggak? Kayaknya sih itu aja, gitu yang lain. Cuman itu. Iya. Berarti males itu karena ya jadi orang tua karena dapat kabar ya. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini, dengan apa yang sudah Mas Abdilan catat ya, bisa Mas Abdilan bisa mengerjakannya dengan baik. Insya Allah Mas Abdilan bisa perilakunya bisa lebih baik lagi. Dan kalau sudah lebih baik itu harus kita jaga, jangan malah dirusak lagi. Kalau misalkan kita sudah capek-capek nih, udah capek-capek berusaha, udah capek untuk merubah semua itu, tapi ternyata gagal, kan sayang, ya kan? Iya. Nah, berarti yang sudah kita lakukan selama ini sia-sia dong. Sia banget. Iya, makanya harus tetap, kuncinya harus tetap yakin, kita ada niat, kita harus konsisten. Apapun halangan ke depan, tetap kita terjang lah ya, istilahnya kita harus kuat. Kita harus optimis. Jangan, kayaknya nggak bisa deh, jangan seperti itu. Kalau belum dilakukan udah seperti itu, berarti dia nggak ada kemauan untuk berubah lebih baik. Kita harus tetap optimis. Apapun yang kita lakukan, hasilnya seperti apa hasilnya, yang penting kita sudah berusaha. Gitu. Bagaimana? Ada lagi? Sudah? Itu aja? Oke. Berarti ini sudah Mas Abdilan sudah tahu semua ya tujuannya mau apa, atau Mas Abdilan juga sudah tahu permasalahannya bagaimana, tujuan ke depan mau bagaimana, sudah tahu ya. Ibu harap apa yang sudah kita bicarakan hari ini, masukan-masukan yang sudah Ibu berikan ke Mas Abdilan itu akan selalu Mas Abdilan lakukan, Mas Abdilan kerjakan, sehingga Mas Abdilan bisa merubah perilakunya lebih baik dan kedepannya akan menjadi orang yang hebat. Iya, hebat. Iyalah, kan pasti punya cita-cita dong. Punya. Nah, sama. Kalau kamu nggak bisa seperti lebih baik, cita-cita juga percuma, ya kan? Ya. Iya. Oke. Terus berarti gimana? Maksudnya sudah plong? Sudah plong, nggak ada ganjalan lagi? Nggak ada? Oke, udah. Untuk pertemuan hari ini sekian dulu. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita sudah selesai. Kamu harus berjanji pada diri kamu sendiri, kamu harus bisa merubah semuanya. Nanti Ibu akan tetap memantau kamu bagaimana progres perkembangan kamu, progresnya seperti apa. Nanti akan Ibu pantau, walaupun tidak secara langsung. Mungkin bisa tanya ke Bu Putri, bisa tanya ke Bu Fani, atau bahkan ke wali kelas kamu. Pak, gimana Abdilan masih suka bolos nggak? Masih suka terlambat nggak? Nah, tanpa harus ngomong ke kamu ya Bu Guru, nanti bisa lewat ke Pak Ibu Guru yang lain. Jadi seperti itu. Sekarang Mas Abdilan bisa kembali ke kelas. Ya udah. Udah plong ya? Udah plong. Nah, terus ini nanti diisi ya, evaluasi prosesnya. Ini sama Bu. Iya. Oke. Terus nanti ini diisi, yang lain juga. Nah, jadi itu aja dulu dari Ibu. Oke. Makasih. Kamu langsung masuk ke kelas dan ke kantin. Siap Bu. Ya, oke. Ya, Bu. Di bawah. Amal. Oke, siap. Jangan sampai lupa dikerjakan. Siap. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu antar.